Manusia bumi, ada satu hal yang sangat sederhana, tapi hampir tidak pernah kamu sadari sepenuhnya. Sejak kamu lahir, kamu tidak pernah benar-benar diam. Jantung kamu berdetak, paru-paru kamu mengembang, darah mengalir, otak bekerja. Bahkan saat kamu tertidur, tubuh kamu tetap menjalankan sesuatu. Seolah-olah hidup itu sendiri adalah gerakan. Sekarang coba pikirkan ini lebih dalam. Kalau hidup adalah gerakan, berarti setiap detik yang kamu jalani sebenarnya adalah proses. Bukan sekadar waktu yang lewat, tapi sesuatu yang sedang dijalankan. Dan yang lebih menarik, tidak ada satupun bagian dari tubuh kamu yang bergerak tanpa fungsi. Jantung tidak sekadar berdetak, ia memompa kehidupan. Paru-paru tidak hanya mengembang, ia memberi napas. Otak tidak hanya aktif, ia mengolah, mengatur, memutuskan. Semua bergerak dengan tujuan yang jelas, dan yang paling aneh, tidak ada konflik di dalamnya. Jantung tidak pernah berkata, "Aku ingin jadi otak." Paru-paru tidak pernah merasa, "Aku kurang penting." Semua tahu perannya, semua menjalankan fungsinya. Dan justru, karena itu tubuh bisa hidup. Sekarang bandingkan dengan manusia. Kita juga bergerak. Setiap hari, kita bangun, bekerja, belajar, berinteraksi, mengejar sesuatu. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang sering hilang. Arah. Kita bergerak tapi tidak selalu tahu untuk apa. Kita sibuk tapi tidak selalu tahu maknanya. Dan di titik itu gerakan berubah menjadi kelelahan. Bukan karena terlalu banyak yang dilakukan, tapi karena tidak selaras dengan fungsi. Sekarang bayangkan ini, kalau di dalam tubuh organ terbaik bukan yang paling terlihat, bukan yang paling dipuji, tapi yang paling berfungsi, maka dalam kehidupan, mungkin manusia terbaik juga bukan yang paling dikenal, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling bermanfaat, yang kehadirannya membawa perubahan, yang tindakannya memberi dampak, yang keberadaannya tidak sia-sia. Karena pada akhirnya, fungsi itu selalu berkaitan dengan yang lain. Jantung bekerja untuk seluruh tubuh, paru-paru bekerja untuk seluruh tubuh, otak bekerja untuk seluruh tubuh. Tidak ada yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Dan mungkin disitulah kita mulai melihat sesuatu yang lebih besar. Bagaimana jika hidup ini juga seperti itu? Sebuah sistem di mana setiap manusia punya peran. Ada yang mengajar, ada yang membangun, ada yang merawat, ada yang menciptakan, ada yang menjaga, dan semuanya punya fungsi. Tapi masalahnya tidak semua manusia sadar akan fungsinya. Ada yang hidup hanya mengikuti arus, ada yang mengejar apa yang orang lain kejar, ada yang sibuk membandingkan diri, sampai akhirnya lupa satu hal paling dasar. Aku ini sebenarnya berfungsi sebagai apa? Dan ketika pertanyaan itu tidak pernah dijawab, hidup terasa kosong. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Ada satu pernyataan yang sangat dikenal, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Tapi apa sebenarnya ibadah? Kalau ibadah hanya dimaknai sebagai ritual, maka hidup terasa terpisah. Ada waktu untuk dunia, ada waktu untuk Tuhan, padahal hidup tidak pernah benar-benar terbagi. Napas kamu tidak berhenti saat kamu selesai berdoa. Jantung kamu tidak berhenti saat kamu selesai beribadah. Artinya kehidupan berjalan terus. Maka mungkin ibadah bukan hanya sesuatu yang dilakukan sesekali, tapi sesuatu yang terjadi terus-menerus. Bagaimana jika ibadah adalah kondisi di mana manusia bergerak sesuai dengan fungsinya? Ketika kamu melakukan sesuatu dan itu memberi manfaat dan itu selaras dengan siapa kamu sebenarnya, maka itu bukan sekadar aktivitas, itu ibadah. Ketika kamu membantu orang, itu ibadah. Ketika kamu belajar, itu ibadah. Ketika kamu bekerja dengan jujur, itu ibadah. Bukan karena apa yang kamu lakukan terlihat besar, tapi karena kamu berfungsi. Dan ketika manusia mulai berfungsi dengan benar, hidup mulai terasa berbeda. Bukan berarti masalah hilang, bukan berarti semuanya mudah, tapi ada satu hal yang berubah. Makna, kamu tidak lagi bergerak tanpa arah, kamu tidak lagi hidup tanpa tujuan. Kamu mulai melihat bahwa setiap langkah punya arti, dan di titik itu, hidup tidak lagi terasa berat, karena kamu tidak sedang melawan, kamu sedang selaras. Selaras dengan sistem kehidupan, selaras dengan peranmu, selaras dengan alasan kamu ada. Dan mungkin itulah bentuk ibadah yang paling dalam. Bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang bagaimana kamu hidup. Manusia bumi, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari tujuan hidup yang besar. Padahal jawabannya bisa jadi lebih sederhana. Bukan tentang menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi tentang menjadi apa yang seharusnya kamu jadi. Berfungsi, memberi manfaat, dan bergerak sesuai dengan peranmu. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa jauh kamu berjalan, tapi tentang apakah langkahmu sesuai dengan alasan kamu diciptakan. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari ibadah, bukan sekadar aktivitas, tapi keselarasan antara gerakanmu dan tujuan penciptaanmu untuk bergerak.
Semua gerakan ada fungsinya, dan sebaik-baik makhluk yang berfungsi adalah yang bermanfaat, yang memberikan manfaat kepada makhluk lain. Semua rangkaian proses pergerakan itu, dari awal sampai akhir, adalah bentuk peribadatan makhluk kepada penciptanya.